Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori siklus dalam memahami perubahan sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Kania Silpa, yaitu saya sendiri sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama. Yang kedua yaitu Leni Tiara sebagai penyaji kedua. Yang ketiga yaitu Maulidia Saryana sebagai penyaji ketiga. Dan yang keempat yaitu Mizan Puja Isna sebagai penyaji keempat. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial dalam perspektif siklus. Teori perubahan sosial dalam perspektif siklus melihat arah dan gerak perubahan itu menyerupai lingkaran atau siklus, yang dimana teori siklus ini melihat adanya sejumlah tahap yang harus dilalui masyarakat. Namun mereka berkeyakinan proses peralihan masyarakat bukannya berakhir pada tahap terakhir yang sempurna, melainkan berputar kembali ke tahap awal untuk peralihan selanjutnya. Teori siklus melihat sejarah sebagai proses yang berulang, tidak seperti garis lurus atau seperti yang diungkapkan penganut teori evolusi, di mana perubahan sosial dan historis tidak bergerak menurut garis lurus, melainkan membentuk lingkaran. Teori ini terilhami dari segala proses dalam kehidupan yang menunjukkan lingkaran perulangan dan naik turun. Misalnya, pertama, jelas ada lingkaran astronomi dan akibat-akibatnya, seperti siang dan malam, fase bulanan, musim tahunan, yang berdampak pada periode teratur tumbuh-tumbuhan, pola pekerjaan pertanian, pola libur pada masyarakat petani, dan lain-lain. Kedua, ada lingkaran biologi, yang menimbulkan akibat penting bagi kehidupan sosial. Lahir, tumbuh di masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mati, dan di dalamnya itu ada partisipasi dan kontribusi aktif manusia dalam kehidupan yang memiliki awalan dan akhiran. Ketiga, di bidang politik, sosial, dan ekonomi juga menunjukkan gerak lingkar yang sama seperti pengertian pemerintah, resesi mengikuti booming dalam ekonomi, atau secara sosial masyarakat dilanda stabilitas yang pada akhirnya akan mengalami stabilitas dan kemudian terus mengalami perulangan siklus. Keempat, pada tatanan mikro kehidupan sehari-hari juga ada yang namanya arus melingkar perubahan sosial, seperti bangun pagi, mandi, pergi bekerja, pulang, istirahat, bercengkrama dalam keluarga, istirahat, tidur, bangun, kembali bekerja, dan terus mengalami perulangan. Jumlah fase yang dilalui proses melingkar mungkin berbeda bila hanya ada 2 fase berbeda dalam lingkaran, seperti lingkaran dikotomi yang misalnya siang malam, bekerja istirahat, perang damai, dan lain-lain. Jika terdapat 3 fase berbeda, berarti lingkaran 3 serangkai atau misalnya kelahiran, kedewasaan, kemunduran, dosa warisan, penebusan, dan keselamatan. Jika terdapat banyak fase yang dapat dibedakan juga ketika kita berbicara tentang lingkaran ganda, seperti dalam lingkaran kehidupan individu, masa kanak-kanak, pemuda, dewasa, tua, dan mati. Pada bagian ini akan dijelaskan teori perubahan sosial dalam perspektif siklus, khususnya melalui sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun, Fitri Masorikin, dan Arnold Toynbee. Teori Ibnu Khaldun melihat proses perubahan masyarakat terjadi dalam keteraturan lingkaran kehidupan, di mana siklus suatu peradaban menyerupai lingkaran kehidupan organisme, yakni dewasa, tumbuh, dan uzur.
kelompok sosial, masyarakat, dan peradaban mengalami perubahan yang juga sangat ditentukan oleh solidaritas di dalam kelompok tersebut. Sebagai pendorong perubahan, khususnya dalam menyikapi suatu keadaan. Teori siklus Pittirin-Sorokin mengungkapkan tentang perubahan sosial yang mengikuti alur siklus dan pola perulangan historis. Pola perubahan sosiokultural paling umum adalah proses perulangan perubahan yang tiada henti-hentinya. Proses perubahan tersebut sering berbalik arahnya dan berulang sendiri. Dalam jangka panjang, suatu sistem sosial yang sama, proses perubahan bergerak menurut arah atau ruang tertentu yang secara kuantitatif atau kualitatif akan mencapai titik jenuhnya dan kemudian sering membalikkan ke arah gerakannya. Teori siklus Arnold mengungkapkan proses perubahan yang mengikuti gerak melingkar ditentukan oleh kemampuan menanggapi atau merespon suatu tantangan. Menurut Toynbee, dua elemen penentu perubahan sosial adalah keberadaan minoritas kreatif dan kondisi lingkungan, sehingga masyarakat senantiasa dituntut untuk adaptif dalam menyikapi tantangan yang ada. Dalam pola berirama, terdapat interval yang sama antara fase-fase lingkaran. Dalam pola yang tidak berirama, interval dalam setiap fase perubahan tidak sama. Namun, ada pula kemungkinan adanya keteraturan yang melandasi pola yang tidak berirama. Jika intervalnya makin bertambah pendek, berarti lebih terjadi percepatan proses melingkar. Sebaliknya, jika intervalnya semakin panjang, maka telah terjadi perlambatan proses melingkar. Jumlah fase yang dilalui proses melingkar mungkin berbeda. Bila hanya ada dua fase berbeda dalam lingkaran, berarti lingkaran dikotomi, atau misalnya siang malam, bekerja, istirahat, perang, damai, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah tentang konsep lingkaran. Pada dasarnya, konsep lingkaran mengacu dalam proses yang mengarah, di mana setiap fase berbeda dari fase yang mendahuluinya dalam waktu. Sedangkan dalam proses melingkar, keadaan sistem yang berubah kemudian akan menjadi sama dengan keadaan sistem itu di waktu sebelumnya. Dalam proses perubahan sosial itu sendiri memungkinkan terbentuknya banyak variasi proses melingkar, tergantung pada ciri yang lebih konkret. Cakupan kesamaan antara keadaan sistem yang terulang, jangka waktu yang memisahkan kejadian yang terulang, dan jumlah perulangan dalam seluruh lingkaran. Nah, selanjutnya adalah bentuk proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial terbagi dalam bentuk lingkaran atau spiral. Dikatakan mengikuti arus melingkar jika keadaan sistem berurutan setelah melalui jangka waktu tertentu. Terulang kembali persis seperti keadaan sebelumnya. Contoh, terbit dan tenggelamnya matahari. Atau proses berbentuk spiral jika keadaan berurutan pada dasarnya serupa tetapi tidak sama persis. Misalnya, kepadatan jalan raya di saat mudik dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Spiral yang meningkat berarti perulangan di tingkat lebih tinggi secara kuantitatif. Kemajuan melingkar, spiral yang menurun berarti perulangan di tingkat lebih rendah secara kuantitatif atau kemunduran melingkar.